Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat, jauh lebih baik. God's timing is perfect timing. Waktu Tuhan adalah waktu yang begitu sempurna. Namun bagaimana kita memahami waktu Tuhan itu? Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan persekutuan wanita Ester pada sore hari ini, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap memelihara hidup kami sampai dengan hari ini. Tuhan memelihara di dalam setiap musim kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar memahami waktu Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berikan hati yang mau memahami dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita belajar satu tema, bagaimana memahami waktu Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Tetapi kita tidak akan membacakan bersama seluruhnya, kita akan membaca hanya beberapa ayat. Saya akan membacakan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tidak asing dengan grup musik NDC dan salah satu lagu mereka adalah berbunyi demikian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu adalah sedikit lirik lagu Waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Meskipun kita tidak mampu sepenuhnya memahami waktu Tuhan. Dunia sampai dengan hari ini diperhadapkan pada satu situasi yang cukup membuat kita syok. Kita diperhadapkan pada pandemi virus corona yang melanda hampir semua negara di dunia. Virus ini pertama kali terjadi di Tiongkok pada awal tahun 2020. Dan sekitar bulan Maret, virus ini telah menyebar dan telah menjadi pandemi di seluruh dunia, yang mana telah
menginfeksi jutaan orang, dan ini juga menyebabkan dunia mengalami gejolak ekonomi secara global. Di sisi lain, gereja juga harus mengadakan ibadah secara daring. Sekolah di semua tingkat pendidikannya, mulai dari prasekolah sampai dengan pasca sarjana, mereka juga mengambil opsi pembelajaran secara daring dan mengadakan upacara wisuda secara virtual bagi para lulusan mereka. Apakah kita akan kembali kepada kehidupan normal seperti sebelumnya? Apakah pandemi seperti saat ini juga pernah dialami dunia sebelumnya? Kita akan menyaksikan video tentang beberapa pandemi yang pernah terjadi di dunia. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 4 wabah mematikan yang pernah terjadi dalam kurun waktu selang 100 tahun. Yang pertama adalah wabah Marseille. Dikutip dari app.com, serangan wabah ini diperkirakan merenggut setidaknya 100.000 korban jiwa. Wabah besar Marseille merupakan pandemik pes yang berasal dari Marseille, Prancis pada tahun 1720. Pandemi ini dimulai saat kapal dagang bernama Grand Saint-Antoine berlabuh di pelabuhan Marseille dari Levant. Kapal tersebut berangkat dari Sidon di Lebanon setelah sebelumnya mengunjungi Smyrna, Tripoli, dan Siprus yang rupanya membawa bakteri Yersinia pestis. Yersinia pestis adalah organisme anaerob fakultatif yang menginfeksi manusia melalui kutu tikus oriental. Kemudian yang kedua adalah wabah kolera. Pandemi kolera terjadi pada tahun 1817 hingga 1823 yang bermula di dekat kota Kalkuta, kota pelabuhan di India. Kolera ini menyebar dengan cepat ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika bagian timur, hingga garis pantai laut Mediterania. Mengutip dari Bengal View, pandemik ini dimulai dari orang-orang yang meminum air di danau yang telah terkontaminasi bakteri penyebab kolera. Total kematian dari wabah ini belum dapat dipastikan dengan jelas, namun History.com menuliskan di Pulau Jawa saja sekitar 100.000 orang tewas akibat penyakit ini. Lalu yang ketiga adalah flu Spanyol. Pandemik flu Spanyol menjadi salah satu wabah mematikan dalam sejarah dunia yang berlangsung sejak Januari 1918 hingga Desember 1920. Wabah flu ini disebabkan oleh virus H1N1 yang mengalami mutasi genetik sehingga membuatnya jauh lebih berbahaya dari virus normal. Virus ini menginfeksi 500 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan sekitar 20 juta hingga 50 juta orang korban, termasuk sekitar 675.000 orang Amerika. Dan yang terakhir adalah wabah virus corona. Virus yang berasal dari Wuhan ini pada 19 April 2020 telah menginfeksi sekitar 2,34 juta orang dan menewaskan setidaknya 160.896 jiwa. Wabah besar ini memang terjadi berselang sekitar 100 tahun. Namun apakah hal ini hanya kebetulan atau tidak? Mengingat masih ada pandemik lain yang terjadi bahkan sebelum 100 tahun wabah sebelumnya. Sebut saja wabah flu babi yang terjadi di tahun 2009 dan 2010 yang telah menginfeksi jutaan orang dan menewaskan sekitar 150.700 hingga 575.400 korban menurut cdc.gov. Sejarah mungkin bisa saja berulang 100 tahun kemudian atau tidak, tapi wabah virus corona ini akan menjadi catatan sejarah bagi perjalanan manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam video yang kita saksikan tadi, disebutkan ada beberapa pandemi yang pernah terjadi di dunia, dan salah satu yang cukup parah adalah flu Spanyol, yang mana flu ini memakan korban hampir 50 juta jiwa. Pandemi COVID-19 bukan pandemi pertama yang pernah terjadi di dunia. Penulis kitab Pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9 juga mengingatkan kepada kita, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari.
kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa yang pernah terjadi di dunia akan terjadi kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti menginginkan keadaan yang baik, kondisi yang sehat, hidup di dalam kondisi yang baik-baik saja, tanpa hambatan seperti layaknya kita berkendara di jalan tol. Tetapi tidak demikian dengan kenyataan hidup yang kita alami. Terkadang ada hambatan yang kita alami, yang memungkinkan kita untuk merenung sejenak, untuk berhenti sesaat. Kehidupan dunia dapat dikatakan selalu berubah. Semua peristiwa dapat terjadi tanpa pandang bulu. Setiap perubahan dalam hidup kita terjadi menurut waktu dan saatnya. Kita tidak bisa mengubah dan telah ditentukan oleh suatu kuasa tertinggi. Ketika satu peristiwa itu datang dalam kehidupan kita, kita harus menerima, mau tidak mau harus menerima. Karena kita tidak mampu dan tidak memiliki kuasa untuk mengubah apa yang telah ditetapkan bagi kita. Hidup itu akan senantiasa berubah. Terkadang kita dapat mengalami peristiwa yang tidak terduga. Dan dalam pertimbangan dan rancangan Tuhan, peristiwa itu dapat terjadi. Segala sesuatu di bawah langit dapat berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Manusia pada dasarnya akan mengalami satu peristiwa dan kemudian terulang kembali. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8, kurang lebih ada 14 pasang peristiwa yang terjadi secara berlawanan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan seterusnya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam waktu Tuhan, Tuhan mengizinkan peristiwa tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit di waktu tertentu. Tuhan juga memberikan kesembuhan pada kita. Tetapi terkadang Tuhan juga mengizinkan kita mengalami kerugian. Di lain waktu, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika ada satu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kadang kita tidak mampu menguasai keadaan itu. Keadaan yang membuat kita tertawa, menangis, menari, meratap, atau apapun itu namanya. Semua terjadi di luar kontrol kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dalam teks firman Tuhan berkenaan dengan bagaimana memahami waktu Tuhan? Pertama, waktu Tuhan itu adalah waktu yang berdaulat. Waktu Tuhan berdaulat. Artinya bahwa Tuhan itu berdaulat penuh. Dia memegang kendali penuh atas hidup kita, atas setiap peristiwa yang kita alami. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya, ada yang menentukan waktu terjadinya satu peristiwa. Dia yang berkuasa, bukan hanya hal-hal baik, tetapi juga hal-hal yang tidak baik yang kita alami. Semua terjadi di dalam waktu yang ditentukan Tuhan untuk segala sesuatu yang kita alami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4:13 dikatakan bahwa dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita memberikan pertanggungjawaban kita. Waktu Tuhan itu sesuai dengan musim. Di dalam ayat yang kedua dan sampai dengan yang ke-8 dikatakan, kalau kita perhatikan ada kurang lebih 14 pasang peristiwa yang terjadi secara berlawanan. Jika kita memperhatikan pola ini, semua musim yang digambarkan dalam Alkitab menggambarkan hal yang berlawanan, dan itu terjadi di waktu yang tertentu.
Bagian ini memberikan gambaran pada kita semua musim yang berbeda dalam kehidupan kita. Ada waktunya untuk kita kuat, ada waktunya kita untuk istirahat, ada waktu untuk kehilangan, ada waktu untuk refreshing, ada waktu untuk memperbarui. Kita benar-benar diajar Tuhan untuk sepenuhnya menangkap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama musim kehidupan kita. Penting bagi kita untuk tahu waktu Tuhan, sehingga kita dapat belajar dalam kehidupan yang selalu mengalami perubahan demi perubahan. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di dalam waktunya Tuhan, kita mencoba memahami waktunya Tuhan. Meskipun terkadang tidak mudah bagi kita. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung menjawab juga. Daripada kita frustasi ketika kita melihat sesuatu tidak berjalan sesuai dengan waktu kita, mari kita belajar percaya pada waktu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas waktu. Ia menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Waktunya adalah waktu yang terbaik, meskipun manusia tidak mampu menyelami apa yang Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita sulit untuk memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa kita akan mengalaminya. Satu pandemi yang mungkin membuat kita syok jika itu terjadi pada diri kita. Ketika kita terpapar COVID-19 dan kita mengalami rawat inap dengan cara diisolasi, tanpa ada yang mendampingi, tanpa ada yang mengunjungi kita, tentu ada perasaan cemas, gelisah, sendirian, khawatir yang kita rasakan. Kita merasa bahwa kita menghadapi penyakit itu sendirian. Padahal tanpa kita sadari banyak orang di luar sana yang begitu peduli dengan kita, yang mendoakan kita. Kita tidak tahu siapa mereka, tapi kita yakin bahwa Tuhan yang senantiasa mendorong mereka untuk memberikan perhatian bagi kita. Siapapun yang terpapar COVID-19 itu bukanlah suatu aib. Kita bisa mengalaminya, siapapun itu. Dan ketika kita mengalaminya, kita mungkin berada di dalam rawat inap di rumah sakit, di dalam hitungan minggu, atau mungkin di dalam hitungan bulan. Di dalam kesendirian itu, marilah kita bersama-sama mencoba memahami waktu Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi mereka, para tenaga medis yang memberikan waktunya, yang memberikan kemampuannya untuk merawat pasien yang terpapar COVID-19. Karena saya pernah mengalaminya. Mari kita terus berdoa kepada mereka, supaya Tuhan senantiasa menjaga para perawat, para dokter yang dengan rela memberikan waktu dan kemampuan mereka untuk merawat para pasien yang terpapar COVID-19. Kita juga terus berdoa untuk obat, untuk vaksin, supaya segera bisa dirilis dan disebarkan kepada masyarakat luas, sehingga mereka lebih tenang di dalam menghadapi pandemi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terakhir bahwa apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita harus memahami untuk belajar mengenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Ketika satu peristiwa terjadi, Tuhan menginginkan supaya setiap kita
hidup semakin dekat dengan Dia. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ketika satu peristiwa terjadi, Tuhan menginginkan supaya setiap manusia takut akan Dia. Takut akan Tuhan, artinya mereka menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan senantiasa berada di atas mereka, dan Dia memiliki kuasa dan kedaulatan atas mereka. Manusia dan segala jalannya ada di dalam pengaturannya. Waktu kita dan semua peristiwa yang kita alami, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita, mata kita hanya kepada Dia untuk menyembah, mengaguminya, dan mengakui Dia dalam segala hidup yang kita alami. Biarlah renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini memberkati setiap kita. Amin.